Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Adriana Gapar MMPD sebagai dosen pengampu dalam mata pelajaran kurikulum pembelajaran. Saya Agim Mauludin sebagai moderator dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri, ada Anti Fitriani dan Cavia Jagita Putri, akan mempresentasikan tema presentasi model dan organisasi pembelajaran. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini dengan poin pertama, yaitu model pengembangan kurikulum. Pengertiannya adalah model pengembangan kurikulum bertujuan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada kurikulum yang akan dicapai. Sehingga untuk mencapai pengembangan kurikulum tersebut, dalam memilih model harus dilaksanakan dengan cara penyesuaian sistem pendidikan yang ada saat ini dengan konsep yang akan digunakan. Lalu poin berikutnya ada jenis-jenis model pengembangan kurikulum. Jenis model pengembangan kurikulum yaitu terbagi menjadi 5. Dan salah satunya adalah model Taylor, yang dimana 1. Menentukan sebuah tujuan dalam pendidikan, 2. Pengalaman belajar sebagai penentu organisasi, 3. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, 4. Perlu adanya evaluasi pembelajaran untuk mengukur capaian tujuan. Lalu ada juga model Zeiss, menekankan dari inisiatif awal, kedudukan kelompok, keterlibatan personil, dan keputusan yang diambil. Dan juga ada model Biusam, menetapkan wilayah kurikulum tersebut akan diterapkan, 2. Penetapan siapa saja yang terlibat dalam kurikulum, 3. Membuat prosedur pelaksanaan dan menetapkan perumusan tujuan, 4. Penetapan kurikulum, 5. Evaluasi kurikulum. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anti Fitriani. Jenis model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada model Hilda-Taba, memodifikasi dari model Taylor, terutama dari segi penekanan pada pemusatan perhatian guru. Teori ini percaya bahwa guru diharuskan aktif dan totalitas pada pengembangan kurikulum dan memposisikan guru sebagai inovator. Lalu yang kedua ada model Seller dan Miller, pengembangan dan kombinasi antara model transaksi dengan model transmisi. Desain pengembangan kurikulum. Ada standar desain kurikulum, pedoman yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan kurikulum di institusi pendidikan. Lalu ada analisis kurikulum, proses evaluasi yang sistematis terhadap berbagai komponen kurikulum untuk memahami efektivitas dan relevansinya dalam mencapai tujuan pendidikan. Organisasi kurikulum. Pengertian. Pondasi penting pada pembinaan kurikulum karena sangat berhubungan dengan capaian tujuan pendidikan, menentukan aspek-aspek yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, dan merupakan kerangka umum pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya ada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pengembangan organisasi kurikulum, yaitu proses merancang, menyusun, dan mengelola struktur kurikulum agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Yang kedua ada faktor-faktor dalam organisasi kurikulum, yaitu yang pertama kesiapan peserta didik, yang kedua latar belakang pengalaman atau pengetahuan, yang ketiga tingkat kemampuan intelijensi, yang keempat minat dan kegunaan dari bahan pembelajaran, yang kelima ada kesulitan dari bahan pelajaran. Yang ketiga, prosedur mereorganisasi kurikulum. Proses kompleks yang bertujuan untuk merancang dan menyusun struktur kurikulum secara sistematis agar dapat mencapai tujuan pendidikan dengan efektif. Proses ini dimulai dengan penentuan bagaimana kurikulum akan disusun, termasuk pengelompokan mata pelajaran dan urutan pengajaran. Selanjutnya, model-model organisasi kurikulum di Indonesia. Yang pertama ada subject center kurikulum atau kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Yang kedua ada correlate kurikulum, yaitu mata pelajaran gabungan. Yang ketiga ada broad field kurikulum, yaitu cakupan luas. Yang keempat ada integrate kurikulum, yaitu kurikulum terpadu. Yang kelima ada core kurikulum, yaitu kurikulum inti. Dan yang terakhir ada experience atau activity kurikulum.
Terakhir, kesimpulannya adalah model dan organisasi kurikulum berperan penting dalam membentuk pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Secara umum, model kurikulum mencakup berbagai pendekatan yang digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan kurikulum. Baik teman-teman, tidak terasa waktu, kita sudah mencapai akhir dari presentasi ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan meluangkan waktunya, terutama kepada Bapak Dr. Emandriana Gafar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maafkan bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.